Saya kasih tahu nih, biar nyambung, biar paham kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini disebut 4 sahabat utama. Oke? Kita beranjak ke uyutnya. Fihir punya anak namanya Ghalib. Ghalib punya anak namanya Lu'ay. Ya. Sayyidina Fihir ini nama lainnya, julukannya adalah Al-Quraisy. Anak keturunannya disebut dengan Bani Quraisy. Ya, ke bawah disebut dengan Bani Quraisy. Ghalib punya anak namanya Lu'ay. Muhammad Abdul Muthalib bin Murrah bin Ka'ab. Lu'ay punya anak namanya Ka'ab. Ya, Lu'ay punya anak namanya Ka'ab. Garis lurus. Ya, terus sampailah ke Khattab. Ya. Ka'ab punya anak namanya Murrah. Qusay bin Kilab. Murrah punya anak namanya Kilab. Kilab punya anak namanya Qusay. Qusay punya anak namanya Abdul Manaf. Pinter. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Syaibah. Siapa Syaibah? Siapa Syaibah? Abdul Muttalib. Syaibah punya anak, salah satu di antaranya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Nah, inilah. Tarik lurus Ka'ab. Terus Khattab punya anak namanya Umar. Jadi Umar bin Khattab sebenarnya kalau dari tarik lurus sepupu jauh. Nah, sepupu jauh. Murrah punya keturunan terus. Affan anaknya Utsman. Ya, Kilab punya anak terus keturunan sampai Abu Bakar. Abu Bakar. Syaibah punya anak uaknya Nabi Muhammad namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak, salah satu di antaranya Ali. Jadi seluruh 4 sahabat ini satu jalur dari Ka'ab. Jadi sepupuan jauh, sedara, senasab. Ini saya kupas supaya kita tahu. Memang mohon maaf, ini tidak ada kewajiban untuk dihafal ya. Cuma kan paling tidak ada tambahan baru lah kita belajar. Sejarahnya diketahui. Ya. Karena begini Ibu, karena ada aliran-aliran yang suka mengkafir-kafirkan para sahabat. Itulah para Syiah.
kita tidak usah urusi Syiah. Dia, kita. Jangan seperti orang-orang yang suka ngurus-ngurusi amalan orang lain. Syiah itu ada yang tidak mengkafirkan sahabat, ada yang mengkafirkan. Cuma itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kalau kita membahas lebih dalam, ujung-ujungnya kita ribut. Saya ini mengemukakan bahwasanya 4 sahabat ini adalah 4 sahabat utama karena kenapa? Satu jalur dari Ka'ab. Sedangkan Ka'ab itu uyutnya Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, kalau berdasarkan bagian ini, Umar bin Khattab berhak tidak menganggap Ka'ab itu uyutnya? Berhak, satu jalur. Utsman bin Affan berhak tidak menganggap Ka'ab itu uyutnya? Berhak, karena itu Ka'ab kakeknya uyutnya kilap. Abu Bakar, Abu Bakar, kilap Abu Bakar ya. Ini Murrah itu anaknya Ka'ab. Jadi semuanya itu bersambung. Ada kaitan dengan ada kaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ya, seluruh 4 sahabat ini masih keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Cuma berjalannya waktu mereka menjadi jahiliyah karena oknum-oknum orang setelah Nabi Ismail yang menjadikan berhala itu sebagai perantara untuk menyembah Tuhan. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, bahwasanya ketika mereka itu jahiliyah, Pak, tolong, orang jahiliyah dari suku Quraisy itu, mereka itu sebenarnya menyembah Allah. Betul begitu, Ustaz? Mereka itu biasa, wallahi. Ya? Beda dengan orang Nasrani Yahudi. Ya? Beda dengan orang Nasrani. Kalau Yahudi itu sebenarnya menyembah Allah. Yahudi itu gengsi. Gengsinya karena kenapa? Yang harus ada titisan menjadi nabi harusnya keturunan dari Yakub sampai nabi akhir zaman. Rupanya bukan dari Nabi Yakub, dari Jazirah Arab yang mereka kira itu dari Palestina. Mereka itu tidak mau mengakui bahwasanya ada nabi terakhir dari bangsa Jazirah Arab. Mereka pengennya itu dari Palestina, keturunan dari Yakub alaihissalam. Itulah sejarahnya kenapa Yahudi ada. Yahudi itu menyembah Allah, tetap dia menyembah Allah, cuma karena gengsinya tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman mereka itu sudah terputus, munqati'. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Jadi inna ad-dina 'indallahil Islam. Hanya Islam. Dan sangat beruntung kita, Pak, Ibu, adik-adik, terlahir di dalam keturunan keluarga seorang muslim. Artinya kalau kita seorang muslim, jadikan rumah Allah Subhanahu wa taala tempat ibadah kita selalu. Subuhnya bagaimana, adik-adik? Subuhnya masih guyur, Guyur. Kalau sudah as-salatu khairun minan naum, beguyurlah. Ya. Apa masih tidur? Apa mau perlu digebuk? Nah, ya, tidak bagus ya. Tetap kewajiban yang namanya sholat itu tetap. Baik. Jadi sejarahnya rukun Islam itu hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dari Sayyidina Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Hadisnya sahih. Akhrijuhul Bukhari wa Muslim. Arkanul Islam, rukun, arkan itu asal katanya roknun. Roknun. Ya, apa rukun itu? Rukun itu adalah sendi. Ibarat badan ada sendi tidak? Badan ada sendi, Ibu? Satu saja sendi di badan kita sakit, kira-kira bagaimana? Rusak tidak aktivitas kita? Gawat ya, rusak sekaset. Sendi yang ada di tangan kita sakit, selesai. Banyak yang buruk gawean. Nah begitu juga dengan Islam. Satu saja sendi-sendi Islam itu rusak, ya, maka rusaklah semuanya itu. Maka perlu dipahami ini. Jadi asalnya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Saya bacakan an Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami sedang duduk, kata Sayyidina Umar bin Khattab, di suatu hari tiba-tiba ittala alaina rajulun syadidun bi bayadis thiyab. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Jadi ada orang yang datang tiba-tiba gitu. La yura alaihi syadidus sawad asy-sya'r. Rambutnya hitam pekat. Ini malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. La yura alaihi atharus safar. Tampak orang ini tidak tampak orang ini seperti orang yang belum pernah ditengok. Dan tampak orang ini bukan dari orang yang sedang perjalanan jauh. Tiba-tiba aja datang. Kenapa? Badannya bersih, menggunakan pakaian yang putih bersih, tidak ada nodanya. Syadidus sawad asy-sya'r. Rambutnya rapi. Kalau orang dalam perjalanan safar, pasti rambutnya acak-acakan. Jadi pasti berdebu. La yura alaihi asarus safar. Tidak tampak dia ini orang yang sedang safar. Wala ya'rifuhu min ahad. Di antara kami tidak ada yang tahu satu pun kepada dia. Tidak mengenali dia. Hatta jalisa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sampai orang itu tiba-tiba langsung duduk menghadap Rasulullah, menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan tangannya. Jadi berhadapan begini, lutut temu lutut, paha ketemu paha. Tangannya malaikat Jibril nyentuh pahanya Rasulullah. Lalu beliau berkata, "Waqal ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan tentangku, Islam itu apa? Islam itu apa? Lalu Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang pantas disembah. Itulah Islam. Menggunjing aib seseorang, membuka aib seseorang. Ibu dengarkan lagunya Tompo Ati itu. Berkumpullah dengan orang soleh. Ya. Orang yang soleh itu, saya tanya nih, orang yang soleh itu punya dosa tidak? Punya. Orang yang soleh itu berusaha untuk membenahi dirinya. Kumpulnya di mana? Ini nih Bu, kumpulnya di majelis
sekali. Ibu kalau mau mencari orang yang soleh itu banyaknya di masjid. Jadi orang yang soleh itu bukan tidak punya dosa, dia punya dosa. Dia kumpul bersama orang-orang soleh demi untuk melunturkan dosa-dosa. Jadi orang yang soleh itu belum tentu suci, belum tentu tidak ada dosa. Tapi orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang berupaya untuk melunturkan dosa-dosa yang selama ini dia perbuat. Maka saran saya, ibu jauhi orang-orang yang suka mengumpat. Tapi ingat, ibu berkewajiban untuk mengingatkannya. Sudahlah, ngapain pula mengumpat ibu? Lebih baik kita makan pempek sama-sama. Lebih lemak makan pempek apa mengumpat? Lemak dua-duanya Pak. Makan pempek sambil ya. Ibu kalau pengen aman, jauhi orang-orang seperti itu. Kalau ibu terjun ke dalam itu, ibu menjadi bagian orang-orang seperti itu. Mau menjadi bagian orang-orang seperti itu? Tidak mau, hindari saja. Kalau memang tidak memungkinkan lagi untuk diluruskan, balik kanan. I'm quick. Apa artinya? Saya keluar dari lingkaran itu. Bukan bermaksud untuk memutuskan sila, tapi memutuskan mata rantai dosa maksiat. Wallahu a'lam. 3 menit lagi. Ya, monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu dibaca, jadi digabung sekaligus, baca 100 kali. Bukan 100, bukan, kebanyakan. Seluruhnya digabung begini. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Jadi itu persatu-satu, bukan itu persatu-satu, tapi sekaligus 3 dibaca menjadi satu. Ya? Ada lagi? 2 menit. Ya, monggo. Ini zikir ini sebelum subuh atau selesai sholat subuh? Saya langsung jawab, sebelum subuh boleh, sesudah subuh boleh, sampai waktu isyraq. Kalau lupa sebelum subuh, artinya itu habis sholat tahajud tuh, sampai menjelang azan subuh. Tidak sempat ba'da subuh sampai waktu syuruk. Waktu syuruk tiba, tunggu dulu 5 menit sambil tambahkan zikir sholawat, baru tunaikan sholat isyraq 2 rakaat. 2 rakaat sempurna, dapat pahala sebesar haji. Itu pertama. Yang kedua? Yang kedua, saya ayat pertama tapi belum yang kedua. Ya. Jadi waktu kita sudah sampai 100 kali. Boleh tidak zikir-zikir yang lain? Boleh. Ada zikir pagi petang, boleh, silakan. Ya. Yang kedua, Ya. seorang kami di sini sudah punya majelis ibu-ibu. Ya, iya. Sebulan sekali dengan pertemuannya di masjid ini. Dan kendala kami ya pertama-tama waktu berdirinya permain namanya Persatuan Muslimah Islam. Itu memang kami lama-lama mungkin jamaah yang tua yang sudah meninggal yang sakit tapi sungguh yang mudah-mudahan yang belum. Ya. Sekarang hanya tinggal sedikit lagi. Nah, sementara ini menjadi apa namanya itu pemikiran kami masyarakat dari bagaimana caranya untuk meningkatkan sekali ada masyarakat untuk diskusi majelis. Ya, baik. Kalau saya pribadi begini, Ibu, tutur dari kiai-kiai saya, nah, kamu suatu saat nanti menjadi mubaligh, menjadi berdakwah. Fokus kamu dakwah, bukan melihat berapa banyaknya orang yang hadir. Kalau kamu melihat berapa banyaknya orang yang hadir, kamu akan kecewa, sehingga mengurangi semangatmu untuk belajar. Saya tidak bermaksud untuk bersuzon kepada orang yang ngajar itu, karena orang yang menjadi pengajar ini kembali kepada niatnya itu.
Kalau niatnya berdakwah, dia tidak melihat berapa banyak orang yang hadir. Berapapun yang hadir, dakwah. Ada tidak ada duit yang mereka kasih, dakwah. Saya tidak masalah, mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau masjid ini tidak mau kasih, tidak masalah saya. Uang bukan dari kalian, dari Allah. Tidak masalah saya. Kalau mau tes silakan ke Sukojo. Bapak cari tahu, saya tempat dakwah di sana. Dibayar tidak? Tidak dibayar. Boleh silakan cek di situ. Ya, saya tidak mengharapkan itu. Ngasih apa? Rezeki. Iya. Ya. Nah, kalau mau tes silakan. Tetap saya datang ke sini. Kalau masih mau belajar, kalau tidak mau belajar sudah saya angkat kaki. Kalau mau tes saya tidak mau bayar silakan. Yang penting rajin belajar, fokus, jangan main-main. Ya, Allah yang kasih saya rezeki. Semut yang ada di dalam tanah yang dalamnya tidak tahu, kita tidak kelihatan, cacing di dalam tanah, itu semuanya dijamin oleh Allah rezeki. Saya tidak takut. Mau miskin hidup saya tidak takut. Yang penting iman saya tidak miskin. Kalau mau tes silakan. Kalau tidak percaya silakan ke daerah Sukojo itu. Ada musola, ada masjid tempat saya dakwah. Kadang dikasih, ada tempatnya memang tidak, sama sekali tidak dikasih. Tidak masalah. Supaya apa? Saya berdakwah itu jangan sampai aliran-aliran sesat itu menguasai tempat itu, sehingga menganggap amalan orang lain salah. Semua yang tidak berpendapat dengan dia dianggap sesat, kafir, bid'ah. Makanya saya berdakwah ini mati-matian Pak, memerangi orang-orang seperti itu. Mati-matian, bahkan ya, saya kasihan sama adik saya. Adik saya itu mati-matian juga. Adik saya pendakwah juga. Ya, pendakwah juga. Kita itu mengeluarkan biaya Pak. Mengeluarkan bensin, segala macam, mengeluarkan waktu. Saya dengan anak istri saya waktunya sedikit. Silakan ke rumah saya, tanya dengan istri saya, berapa banyak dia dapat apa yang saya beri. Bisa dihitung dengan jari. Kalau saya banyak dapatnya, mungkin saya kaya sudah Pak. Tak pakai motor ke sini. Padiro. Pergi pajak balik Saro. Jelas ya? Nah makanya begini, ibu-ibu, bapak-bapak, ya bunda ya, ini kembali kepada sang mubalighnya. Kalau niatnya hanya untuk dunia, fulus, ya, dia akan mendapatkan kecewaan, bukan kelapangan hati. Dia hanya melihat dunia saja, dan dia melihat cuma berapa banyak yang datang. Kalau sudah malas saya itu, ujung-ujung dia ngajar tidak semangat lagi. Mugolan yang tak datang ini cuma siko. Selagi ini lanang saya aja. Kalau cewek, sudah disuruh dulu kita. Masa berduaan dengan cewek? Ya? Iya benar. Saya paham. Itu pun terjadi. Ya? Saya paham. Ibu tahu tidak? Allah memberikan teguran kepada sang mubaligh. Saya tidak mendiskreditkan mubalighnya yang ada itu, bukan. Ini taruhlah saya. Saya kadang mikir, kenapa jamaah itu jadi dikit? Mungkin niat saya berubah. Adanya kekecewaan dalam hati, aduh jemaahnya dikit ya, malas ujung-ujungnya. Allah kasih teguran, tidak datang dia kok. Jadi ada dua kemungkinan, mungkin bisa jadi seorang mubalighnya, atau tidak ada niatan sama sekali bagi orang yang belajar. Bagi orang yang belajar mungkin tidak ada niatan sama sekali. Mungkin di awal-awalnya ada, ya, karena mungkin pengaruh dunia bunda. Pengaruh dunia ini, masya Allah ya, HP ini bukan main. Nenek-nenek mainnya aja dalam baca, buka YouTube, main Twitter. Nenek, iya, nenek pakai Twitter. Anak para kiamat lagi. Makanya nenek-nenek yang ada di sini, alhamdulillah kalau tidak ketemu Twitter.
Tahu tuh internet? Tahu. Ya tahu, nggak usah kenal. Kalau kenal kacau di situ. Instagram, Twitter bunda ya. Instagram, Twitter, Facebook banyaknya. Ini WAW ya. Twitter, Instagram, Facebook, apalagi YouTube. Ibu, bapak, nggak usah jauh-jauh nyari paha Samodado. Nggak usah lagi ke mall. Ada kalau di situ paha Samodado, terbuka kalau. Itulah yang membuat akal pikiran kita butek, sehingga menghapuskan niat kita untuk tolabul ilmi, belajar agama. Maka hati-hati ini Facebook, ini Instagram. Saya punya, tapi bukan menjadi kebiasaan saya. HP boleh keren, mengikuti perkembangan zaman, oke, tidak masalah. Ya, itu kegunaan selagi saya mampu, tidak masalah, gitu ya. Tapi kegunaannya untuk apa? Ayo. Maka ini hari budak zaman sekarang, Pak, barulah diberikan HP 5 bulan, lah pecah tempe gosong, kata betul lagi, dia pecah. Ini udah bertahun-tahun ini pakai, tidak pecah-pecah, casingnya main lah. Anti gores tidak pernah berubah, ini tidak pernah berubah. Ini sudah hitungan 2 tahun lebih ini saya punya HP ini. 2 tahun lebih, mau injak 3 tahun ini. Saya masih ingat tahun 2018 saya beli ini. Sampai main ini hari ini lah bentuknya. Karena mohon maaf, tanya Pak Wardi, kadang lihat khususannya nih. Dan khususannya kalau di rumah bapak ibu yang saya pegang itu cuma 2, bukan HP, istri dan anak saya yang saya pegang. HP kaget dulu, wassalam, seralawo, nak marah-marah sama. Yang penting saya tinggalkan itu memang tidak ada kegiatan. Masalah orang mau ngundang, ya, model pun ngundang. Kalau rezeki tidak mau. Tapi kalau ada rezeki, walaupun aku angkat, tidak sesuai jadwalnya, bukan rezeki juga. Jadi tidak usah pusing-pusing di dunia ini. Simpel-simpel saja. Kita ini suka berekspektasi dengan ekspektasi orang. Ukurannya itu menyesuaikan orang. Ujung-ujungnya kita ada yang pusing. Orang punya mobil pusing gitu. Orang bini 2 pusing gitu. Bini 2 juga. Ekspektasi ukuran kita mengarah pada orang. Jadi bunda ya, ini balik-balik lagi sang mubaligh dan mustami'nya, pendengarnya, niatnya sama-sama lurus atau tidak bunda. Kembali kepada niat, karena niat adalah penentu kuncinya. Salah satu nih, dua-duanya seimbang. Salah satu saja sudah melenceng niatnya, Allah kasih teguran. Karena tolabul ilmi ini tidak bisa macam-macam, tidak boleh sembarangan. Niatnya harus lurus. Dan ibu belajar agama jangan melihat sosok. Kalau sosoknya lagi tidak hadir, sudah mulai males. Siapa cek yang ganti kan? Ada ustadz yang lain. Jadi guru kita tidak datang, lagi berhalang, sudah hadir dulu. Karena melihat sosok bukan mengambil ilmu. Jadi saya harapkan bapak ibu, ya, misal saya berhalangan hadir, atau saya utus supaya tidak kosong. Saya utuslah seseorang yang berkompeten pastinya. Jangan melihat sosoknya. Ustaz nanti alifun dulu ya. Bukan ustaz, bukan guru ini. Jangan, yang kita pandang adalah orang. Yang kita pandang adalah omongannya, penyampaian. Unzur maqala wa la tanzuru man qala. Lihatlah apa yang dia ucapkan, berbobot atau tidak, penuh hikmah ilmu atau tidak. Jangan melihat orang, dan melihat orangnya, jangan melihat sosok. Jelas? Wallahu a'lam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami penutup. Kalau menit boarding dikit. Saya ijazahkan satu lagi. Ini amalan saya. Kenapa saya bisa berangkat ke tanah haram berulang-ulang kali? Ini amalan dari Kiai Haji Ahmad Mukhtar bin Umar Thayyib, guru saya. Kiai Haji Ahmad Mukhtar bin Umar Thayyib. Ini amalan saya selalu pakai terus sampai saat ini. Oke, insyaallah ibu amalkan ini ba'da bapak ya, amalkan ba'da sholat fardu.
baca 5 kali diulang setiap sholat fardu. Bacanya apa? Dengarkan. Bila perlu direkam. As-salatu. Boleh diikuti. As-salatu. Wassalamu. Alaika. Ya Rasulullah. Nah, bagian nulis ujung-ujungnya baik ditulis. As-salatu wassalamu alaika, enggak usah ditulis straight baik. Straight baik. Ya, as-salatu wassalamu alaika straight. Ujung-ujungnya baik tulis. As-salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. As-salatu wassalamu alaika ya Habib Allah. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidal Mursalin. As-salatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini ba'da salat fardu. Ulangi sebanyak 5 kali. Mulai dari awal sampai la syarika. 5 kali. Ba'da salat fardu selama 40 hari. Tapi harus yakin, tidak usah banyak tanya, ya Allah, hari ke-38 ini. Aduh, ini jawaban ini. Bakal ulang dari hitungan pertama lagi. Jangan sekalipun bertanya. Baca-baca Allah yang ngatur. Apa yang ngatur Allah ini? Sekali bertanya, tersemat dalam hati, walaupun dalam hati tidak terucapkan, ulang lagi dari awal. Batal. Sebelum membaca itu, Fatihahkan kepada yang mengijazahkannya. Jas tutup jami'an. Ya, saya ijazahkan kepada semuanya. Al-Fatihahkan kepada yang mengijazahkannya, kepada saya dan kepada guru saya, Kiai Haji Ahmad Mukhtar bin Umar Thayyib. Al-Fatihah buat Ustaz Andi Juliadi Saputra dan Kiai Haji Ahmad Mukhtar bin Umar Thayyib. Al-Fatihah. Sudah baca itu Al-Fatihah, barulah as-salatu wassalam. Ingat, ba'da salat setelah zikir, ya. Setelah zikir ba'da salat, insyaallah 40 hari diamalkan. Mudah-mudahan ada jawabannya. Tahun 2022 ayo kita berangkat bareng saya. Amin. Nanti saya bimbing. Ya. Nanti ibu-ibu, cuma saya Jumat minggu ini tanggal 31 saya ada ditunjuk oleh direktur asrama haji untuk membimbing haji tamattu. Cuma mohon maaf saya menyampaikan ini, nanti kita bakal buat bimbingan itu. Tapi kalau untuk ini kloter yang pertama. Kloter yang pertama ini. Nanti kloter yang selanjutnya kita buat. Ini kan termasuk banyak nih. Tidak akan mungkin saya gabung dengan tanggal 31 itu nanti. Kebanyakan ini. Karena orangnya cuma dibatasi cuma 100 orang, tidak boleh banyak. Tanggal 31. Jadi saya ditunjuk menjadi pembimbing manasik haji tamattu. Haji tamattu itu umroh duluan baru haji. Jadi umroh duluan baru haji. Nanti bisa saya ajukan lagi, mudah-mudahan kita ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sini kita bisa manasik umroh dan haji di asrama haji. Karena di situ ada miniaturnya. Lebih jelas lagi di situ ya. Insyaallah nanti kita jadwalkan Pak ya. Mudah-mudahan kita ada ininya nanti dapat ACC-nya. Itu memang kebetulan di ACC kan, karena kebetulan istrinya direktur asrama haji itu jamaah saya. Nah, itu jamaah saya, jamaah pengajian saya yang ada di Skojo. Dan rumah direktur itu di sebelah pengajian saya. Jadi makanya itu disuruh gitu kan, Ustaz silakan monggo Ustaz kalau nak pakai asrama haji. Nanti kita buat kloter selanjutnya biar bapak ibu bisa tahu, oh ini rupanya manasik haji umroh kayak itu. Bagi yang belum melaksanakan
umrah dan haji. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan ya, lepas corona ini Allah kasih rezeki buat kita galo-galo. Allah berangkatkan kita ke tanah haram, bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman tafarraqna min ba'd tafarraqna bersama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menggunjing aib seseorang, membuka aib seseorang. Ibu dengarkan lagunya Tompo Ati itu. Berkumpullah dengan orang soleh. Ya. Orang yang soleh itu, saya tanya nih, orang yang soleh itu punya dosa tidak? Punya. Orang yang soleh itu berusaha untuk membenahi dirinya. Kumpulnya di mana? Ini nih Bu, kumpulnya di majelis taklim. Ibu kalau mau mencari orang yang soleh itu banyaknya di masjid. Jadi orang yang soleh itu bukan tidak punya dosa, dia punya dosa. Dia kumpul bersama orang-orang soleh demi untuk melunturkan dosa-dosa. Jadi orang yang soleh itu belum tentu suci, belum tentu tidak ada dosa. Tapi orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang berupaya untuk melunturkan dosa-dosa yang selama ini dia perbuat. Maka saran saya, ibu jauhi orang-orang yang suka mengumpat. Tapi ingat, ibu berkewajiban untuk mengingatkannya. Sudahlah, ngapain pula mengumpat ibu? Lebih baik kita makan pempek sama-sama. Lebih lemak makan pempek atau mengumpat? Lemak dua-duanya Pak. Makan pempek sambil ya. Ibu kalau pengen aman, jauhi orang-orang seperti itu. Kalau ibu terjun ke dalam itu, ibu menjadi bagian orang-orang seperti itu. Mau menjadi bagian orang-orang seperti itu? Tidak mau, hindari saja. Kalau memang tidak memungkinkan lagi untuk diluruskan, balik kanan. Ayo quick. Apa artinya? Saya keluar dari lingkaran itu. Bukan bermaksud untuk memutuskan sila, tapi memutuskan mata rantai dosa maksiat. Wallahu a'lam. 3 menit lagi. Ya, monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu dibaca, jadi digabung sekaligus, baca 100 kali. Bukan 100, bukan, kebanyakan. Seluruhnya digabung begini. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Jadi itu persatu-satu, bukan itu persatu-satu, tapi sekaligus 3 dibaca menjadi satu. Ya? Ada lagi? 2 menit. Ya, monggo. Ini zikir ini sebelum subuh atau selesai sholat subuh? Pertanyaan pertama. Saya langsung jawab, sebelum subuh boleh, sesudah subuh boleh, sampai waktu isyraq. Kalau lupa sebelum subuh, artinya itu habis sholat tahajud tuh, sampai menjelang azan subuh. Tidak sempat baca subuh sampai waktu syuruk. Waktu syuruk tiba, tunggu dulu 5 menit sambil tambahkan zikir sholawat, baru tunaikan sholat isyraq 2 rakaat. 2 rakaat sempurna, dapat pahala sebesar haji. Itu pertama. Yang kedua? Yang kedua, saya ayat pertama tapi belum yang kedua. Ya. Jadi waktu kita sudah sampai 100 kali. Boleh tidak zikir-zikir yang lain? Boleh. Ada zikir pagi petang boleh, silakan. Ya. Yang kedua, Ya. berkurang
ibu-ibu. Ya, Sebulan sekali dengan pertemuannya di masjid ini. Dan kendaraannya ini ya pertama-tama waktu berdirinya Permai namanya Persatuan Muslimah Islam. Itu memang lama-lama mungkin jamaah yang tua ada yang sudah meninggal, tapi sungguh yang mudah-mudahan yang belum tumbuh. ya. Sekarang hanya tinggal sedikit lagi. Nah, sementara ini menjadi apa namanya itu pemikiran kami awal sekarang dari gimana caranya untuk meningkatkan sekali ada masyarakat untuk diskusi majelis. Ya, baik. Kalau saya pribadi begini Ibu, tutur dari kiai-kiai saya, nah, kamu suatu saat nanti menjadi mubaligh, menjadi berdakwah. Fokus kamu dakwah, bukan melihat berapa banyaknya orang yang hadir. Kalau kamu melihat berapa banyaknya orang yang hadir, kamu akan kecewa, sehingga mengurangi semangatmu untuk belajar. Saya tidak bermaksud untuk bersuzon kepada orang yang ngajar itu, karena orang yang menjadi pengajar ini kembali kepada niatnya itu. Kalau niatnya berdakwah, dia tidak melihat berapa banyak orang yang hadir. Berapapun yang hadir, dakwah. Ada tidak ada duit yang mereka kasih, dakwah. Saya tidak masalah, mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau masjid ini tidak mau kasih, tidak masalah saya. Uang bukan dari kalian, dari Allah. Tidak masalah saya. Kalau mau tes silakan ke Sukojo. Bapak cari tahu, saya tempat dakwah di sana. Dibayar tidak? Tidak dibayar. Boleh silakan cek di situ. Ya, saya tidak mengharapkan itu. Ngasih apa? Rezeki. Iya. Ya. Nah, kalau mau tes silakan. Tetap saya datang ke sini. Kalau masih mau belajar, kalau tidak mau belajar sudah saya angkat kaki. Kalau mau tes saya tidak mau bayar silakan. Yang penting rajin belajar, fokus, jangan main-main. Ya, Allah yang kasih saya rezeki. Semut yang ada di dalam tanah yang dalamnya tidak tahu, kita tidak kelihatan, cacing di dalam tanah, itu semuanya dijamin oleh Allah rezeki. Saya tidak takut. Mau miskin hidup saya tidak takut. Yang penting iman saya tidak miskin. Kalau mau tes silakan. Kalau tidak percaya silakan ke daerah Sukojo itu. Ada musola, ada masjid tempat saya dakwah. Kadang dikasih, ada tempatnya memang tidak, sama sekali tidak dikasih. Tidak masalah. Supaya apa? Saya berdakwah itu jangan sampai aliran-aliran sesat itu menguasai tempat itu, sehingga menganggap amalan orang lain salah. Semua yang tidak berpendapat dengan dia dianggap sesat, kafir, bid'ah. Makanya saya berdakwah ini mati-matian Pak, memerangi orang-orang seperti itu. Mati-matian, bahkan ya, saya kasihan sama adik saya. Adik saya itu mati-matian juga. Adik saya pendakwah juga. Ya, pendakwah juga. Kita itu mengeluarkan biaya Pak. Mengeluarkan bensin, segala macam, mengeluarkan waktu. Saya dengan anak istri saya waktunya sedikit. Silakan ke rumah saya, tanya dengan istri saya, berapa banyak dia dapat apa yang saya beri. Bisa dihitung dengan jari. Kalau saya banyak dapatnya, mungkin saya kaya sudah Pak. Tidak pakai motor ke sini. Pajero. Pergi pajak balik Saro. Jelas ya? Nah makanya begini, ibu-ibu, bapak-bapak, ya bunda ya, ini kembali kepada sang mubalighnya. Kalau niatnya hanya untuk dunia, fulus, ya, dia akan mendapatkan kecewaan, bukan kelapangan hati. Dia hanya melihat dunia saja, dan dia melihat cuma berapa banyak yang datang. Kalau sudah malas saya itu, ujung-ujung dia ngajar tidak semangat lagi. Mugolan yang tidak datang ini cuma siko. Selagi ini lanang saya aja. Kalau cewek, sudah disuruh dulu kita. Masa berduaan dengan cewek? Ya?
Iya, benar. Saya paham. Itu pun terjadi, ya. Saya paham. Ibu tahu tidak? Allah mungkin memberikan teguran kepada sang mubaligh. Saya tidak mendiskreditkan mubalighnya yang ada itu, bukan. Ini taruhlah saya. Saya kadang mikir, kenapa jamaah itu jadi dikit? Mungkin niat saya berubah. Ada hanya kekecewaan dalam hati, waduh jemaahnya dikit ya, malas ujung-ujungnya. Allah kasih teguran, tidak datang dia kok. Jadi ada dua kemungkinan, mungkin bisa jadi seorang mubalighnya, atau tidak ada niatan sama sekali bagi orang yang belajar. Bagi orang yang belajar mungkin tidak ada niatan sama sekali. Mungkin di awal-awalnya ada, ya, karena mungkin pengaruh dunia, Bunda. Pengaruh dunia ini, masya Allah ya, HP ini bukan main. Nenek-nenek mainnya aja udah baca, buka YouTube, main Twitter. Nenek, iya, nenek pakai Twitter. Anak para kiamat lagi. Makanya nenek-nenek yang ada di sini, alhamdulillah kalau tidak ketemu Twitter. Tahu Twitter nih? Tahu. Tidak usah kenal. Kalau kenal kacau di situ. Instagram, Twitter, Bunda ya. Instagram, Twitter, Facebook, banyaknya. WA ya. Twitter, Instagram, Facebook, apalagi YouTube. Ibu, bapak, tidak usah jauh-jauh nyari Pak Hasan Modado. Tidak usah lagi ke mall. Ada kalau di situ Pak Hasan Modado, dibuka kalau. Itulah yang membuat akal pikiran kita butek, sehingga menghapuskan niat kita untuk thalabul ilmi, belajar agar. Maka hati-hati ini Facebook, ini Instagram. Saya punya, tapi bukan menjadi kebiasaan saya. HP boleh keren, mengikuti perkembangan zaman, oke, tidak masalah. Ya, itu kegunaan selagi saya mampu, tidak masalah. Gitu ya. Tapi kegunaannya untuk apa? Ayo. Maka ini hari budak zaman sekarang, Pak, barulah diberikan HP 5 bulan. Lah pecah tempe gosong, kata betul lagi, dia pecah. Ini udah bertahun-tahun ini pakai. Tidak pecah-pecah, casingnya main-mainilah. Anti gores tidak pernah berubah, ini tidak pernah berubah. Ini sudah hitungan 2 tahun lebih ini saya punya HP ini. 2 tahun lebih, mau injak 3 tahun ini. Saya masih ingat tahun 2018 saya beli ini. Sampai main ini hari ini lah bentuknya. Karena mohon maaf, tanya Pak Wardi, kadang dia susahnya nih. Dan khususnya kalau di rumah bapak ibu yang saya pegang itu cuma 2, bukan HP, istri dan anak saya yang saya pegang. HP kaget dulu, wassalam, seralawo, nah marah-marah sama. Yang penting saya tinggalkan itu memang tidak ada kegiatan. Masalah orang mau ngundang, ya, model pun ngundang, kalau rezeki tidak mau. Tapi kalau ada rezeki, walaupun aku angkat, ada sesuai jadwalnya, bukan rezeki itu. Jadi tidak usah pusing-pusing di dunia ini. Simpel-simpel saja. Kita ini suka berekspektasi dengan ekspektasi orang. Ukurannya itu menyesuaikan orang. Ujung-ujungnya kita ada yang pusing. Orang punya mobil pusing gitu. Orang bini 2 pusing gitu. Bini 2 juga. Ekspektasi ukuran kita mengarah pada orang. Jadi Bunda ya, ini balik-balik lagi sang mubaligh dan mustami'nya, pendengarnya, niatnya sama-sama lurus atau tidak, Bunda. Kembali kepada niat, karena niat adalah penentu kuncinya. Salah satu nih, harus dua-duanya seimbang. Salah satu saja sudah melenceng niatnya, Allah kasih teguran. Karena thalabul ilmi ini tidak bisa macam-macam, tidak boleh sembarangan. Niatnya harus lurus. Dan ibu belajar agama jangan melihat sosok. Kalau sosoknya lagi tidak hadir, sudah mulai males. Siapa yang ganti kan? Ada ustadz yang lain. Jadi guru kita tidak datang, lagi berhalang, sudah hadir dulu.
Karena melihat sosok bukan mengambil ilmu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu, ya, misal saya berhalangan hadir atau saya utus supaya tidak kosong. Saya utuslah seseorang yang berkompeten pastinya. Jangan melihat sosoknya. Ustaz nanti libur dulu ya. Bukan ustaz, bukan guru ini. Jangan, yang kita pandang adalah orang. Yang kita pandang adalah omongannya, penyampaian. Unzur maqala wa la tanzuru man qala. Lihatlah apa yang dia ucapkan, berbobot atau tidak, penuh hikmah ilmu atau tidak. Jangan melihat orang, dan melihat orangnya, jangan melihat sosok. Jelas? Wallahu a'lam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami penutup. Kalau menit voting dikit. Saya ijazahkan satu lagi. Ini amalan saya. Kenapa saya bisa berangkat ke tanah haram berulang-ulang kali? Berulang-ulang. Ini amalan dari Kiai Haji Ahmad Mukhtar bin Umar Thayyib, guru saya. Kiai Haji Ahmad Mukhtar bin Umar Thayyib. Ini amalan saya selalu pakai terus sampai saat ini. Oke, insyaallah ibu amalkan ini ba'da bapak ya, amalkan ba'da sholat fardu. Baca 5 kali diulang setiap sholat fardu. Bacanya apa? Dengarkan. Bila perlu direkam. As-salatu. Boleh diikuti. As-salatu. Wassalamu. Alaika. Ya Rasulullah. Nah, bagian nulis ujung-ujungnya baik ditulis. As-salatu wassalamu alaika, enggak usah ditulis straight baik. Straight baik. Ya, as-salatu wassalamu alaika straight. Ujung-ujungnya baik tulis. As-salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. As-salatu wassalamu alaika ya Habib Allah. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidal Mursalin. As-salatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini ba'da salat fardu. Ulangi sebanyak 5 kali. Mulai dari awal sampai la syarika. 5 kali. Ba'da salat fardu selama 40 hari. Tapi harus yakin, tidak usah banyak tanya, ya Allah, hari ke-38 ini. Aduh, ini jawaban ini. Batal, ulang dari hitungan pertama lagi. Jangan sekalipun bertanya. Baca-baca Allah yang ngatur. Apa yang ngatur Allah ini? Sekali bertanya, tersemat dalam hati, walaupun dalam hati tidak terucapkan, ulang lagi dari awal. Batal. Sebelum membaca itu, Fatihahkan kepada yang mengijazahkannya. Jas tutup jami'an. Ya, saya ijazahkan kepada semuanya. Al-Fatihahkan kepada yang mengijazahkannya, kepada saya dan kepada guru saya, Kiai Haji Ahmad Mukhtar bin Umar Thayyib. Al-Fatihah buat Ustaz Andi Juliadi Saputra dan Kiai Haji Ahmad Mukhtar bin Umar Thayyib. Al-Fatihah. Sudah baca itu Al-Fatihah, barulah as-salatu wassalam. Ingat, ba'da salat setelah zikir, ya. Setelah zikir ba'da salat. Insyaallah 40 hari diamalkan. Mudah-mudahan ada jawabannya. Tahun 2022 ayo kita berangkat bareng saya. Amin. Nanti saya bimbing. Ya. Nanti ibu-ibu, cuma saya Jumat minggu ini tanggal 31 saya ada ditunjuk oleh Direktur Asrama Haji untuk membimbing haji tamattu. Cuma mohon maaf saya menyampaikan ini, nanti kita bakal buat bimbingan itu. Tapi kalau untuk ini kloter yang pertama. Kloter yang pertama ini
Nanti kloter yang selanjutnya kita buat. Ini kan termasuk banyak nih. Nggak akan mungkin saya gabung dengan tanggal 31 itu nanti. Kebanyakan ini. Karena orangnya cuma dibatasi cuma 100 orang, nggak boleh banyak. Tanggal 31. Jadi saya ditunjuk menjadi pembimbing manasik haji tamattu. Haji tamattu itu umroh duluan baru haji. Jadi umroh duluan baru haji. Nanti bisa saya ajukan lagi, mudah-mudahan kita ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sini kita bisa manasik umroh dan haji di asrama haji karena di situ ada miniaturnya. Lebih jelas lagi di situ ya. Insya Allah nanti kita jadwalkan Pak ya. Mudah-mudahan kita ada ininya nanti dapat ACC-nya. Itu memang kebetulan di ACC kan karena kebetulan istrinya direktur asrama haji itu jamaah saya. Nah, itu jamaah saya, jamaah pengajian saya yang ada di Sukojo. Dan rumah direktur itu di sebelah pengajian saya. Jadi makanya itu disuruh gitu kan, Ustaz silakan monggo Ustaz kalau nak pakai asrama haji. Nanti kita buat kloter selanjutnya biar bapak ibu bisa tahu rumah ini rupanya manasik haji umroh kayak itu. Bagi yang belum melaksanakan umroh dan haji, tapi insya Allah ya mudah-mudahan ya lepas corona ini Allah kasih rezeki buat kita galo-galo. Allah berangkat kita ke tanah haram, bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والله الموفق الى اقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.